Mengubah Takdir. Karya Agus Mustafa, serial ke-7, Diskusi Tasawuf Modern. Penerbit Padma Press Surabaya, www.padmapress.com. Kata pengantar, diskusi seru. Ketika masih mahasiswa di Teknik Nuklir, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, saya suka berdiskusi tentang takdir, baik di dalam kelas maupun di forum-forum bebas. Diskusi itu cukup seru, bahkan seringkali berubah panas. Masalahnya sederhana saja, bahkan boleh dibilang klasik. Ada yang berpendapat bahwa takdir mengikuti hukum sebab akibat. Karenanya sangat ditentukan oleh perbuatan kita. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa takdir adalah ketetapan mutlak dari Allah yang tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk. Karena itu tak akan pernah bisa diubah. Namun ada juga yang mengambil sikap di tengah-tengah antara usaha dan ketetapan mutlak. Menurutnya, takdir bisa diubah-ubah seiring dengan proses kehidupan. Diskusi itu semakin seru ketika berbicara tentang waktu penetapan. Kalau begitu, kapankah takdir itu ditentukan? Sebelum kita terlahir ataukah sesudahnya? Sergah seorang kawan mahasiswa. Jawaban atas pertanyaan itu, menurut dia, akan mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih gamblang. Maksud dia, kalau takdir sudah ditetapkan sebelum kita lahir, berarti takdir tidak terjadi mengikuti hukum sebab akibat. Manusia tinggal mengikuti dan menjalani saja seluruh ketetapan itu. Tapi kalau takdir ditetapkan sesudah kelahiran, seiring dengan proses kehidupan, berarti takdir mengikuti hukum sebab akibat. Namun, diskusi tentang waktu penetapan itu pun tidak memberikan kejelasan yang diinginkan. Diskusi masih tetap berjalan seru, karena muncul wacana bahwa waktu di sisi Allah dan di sisi manusia bisa jadi sangat berbeda. Bukankah waktu itu relatif, tidak mutlak? Apalagi Allah tidak terikat waktu. Sudut pandangnya pasti berbeda dengan manusia yang terikat oleh waktu. Bukan hanya soal waktu dan mekanisme takdir yang menjadikan diskusi itu seru, melainkan juga soal hasil takdir. Takdir baik dan buruk sebenarnya dipilihkan oleh Allah ataukah sebagai akibat perbuatan manusia? Tanya peserta diskusi lainnya. Kenapa ada orang yang ditakdirkan kaya sedangkan lainnya miskin? Kenapa ada orang yang ditakdirkan jadi pencoleng sedangkan lainnya jadi mubalik? Kenapa ada yang terlahir sebagai anak yang cantik, tampan, kaya raya, IQ tinggi, sedangkan yang lainnya terlahir buruk rupa, miskin, ataupun idiot? Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Begitu kata kawan saya memberondongkan pertanyaan bagai senapan mesin. Tentu saja diskusi itu tidak selesai hanya dalam waktu 1-2 jam. Berkali-kali kami bertemu dan bertemu lagi untuk berbicara topik yang sama dengan cara yang berbeda. Hasilnya masih tetap misterius. Belasan tahun kemudian, saya sudah berkeluarga dan bekerja di Surabaya. Saya punya forum diskusi di sebuah masjid dekat rumah. Saya kembali mengangkat masalah takdir. Forumnya lebih dewasa dibandingkan dengan forum mahasiswa. Pesertanya kebanyakan bapak-bapak dan sejumlah kecil pemuda. Ternyata mereka juga antusias. Diskusi berjalan tidak kalah serunya dengan forum mahasiswa. Meskipun tidak berubah menjadi panas, sekedar hangat-hangat saja. Toh, saya jadi tersenyum karena ingat diskusi saya dengan kawan-kawan mahasiswa belasan tahun lampau. Selain hal-hal klasik tadi, diskusi ini merambat ke areal nasib. Apa bedanya takdir dengan nasib?
Tanya seorang bapak. Bagaimana pula dengan jodoh, sakit, rezeki, dan kematian? Itu takdir atau bukan? Dia menambahkan, bukankah jodoh, rezeki, dan kematian sudah ditetapkan dari sononya? Manusia tinggal menjalani saja. Nrimo ing pandum. Terima saja apa adanya. Hidup hanya soal menata hati. Kita pasrah menerima takdir, ataukah memberontak tapi tetap saja takdirnya terjadi? Sudahlah, katanya. Kalau Allah sudah menakdirkan kita kaya, maka kita pun akan menjadi kaya. Kalau ditakdirkan miskin, pastilah juga miskin. Ditakdirkan jadi pejabat, jadilah dia pejabat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wah, tentu saja diskusi itu menjadi seru. Seperti kayu bakar yang disiram minyak, menyala. Meskipun nuansanya berbeda, substansi yang muncul dalam diskusi itu kurang lebih sama, klasik, bahkan khas Jawa, khas Indonesia, memadankan dan menyamakan takdir dengan nasib. Sehingga ada ungkapan-ungkapan pulung sukih ya sukih, pulung melarat ya melarat. Artinya nasib kaya tetap saja bakal kaya, nasib miskin tetap saja bakal miskin, apapun yang diusahakannya. Beberapa tahun kemudian setelah itu, saya semakin banyak mengisi forum-forum diskusi di berbagai tempat. Di sebuah masjid yang lebih besar di Surabaya, saya kembali mengangkat masalah takdir ini. Lagi-lagi jamaah antusias. Di sini muncul bahasan yang lebih mendalam, karena forum kajian ini memang dihadiri oleh orang-orang yang suka ngaji. Di masjid itu sering berlangsung diskusi-diskusi yang dipandu oleh orang-orang yang berkompeten. Sehingga ketika saya pertama kali ngisi di sana, pengurusnya bilang saya begini, "Pak Agus, materi kajiannya jangan yang biasa-biasa ya. Kawan-kawan suka diskusi soal yang dalam-dalam." Oh iya, saya juga sangat suka diskusi yang dalam-dalam itu. Atau dalam istilah Quran adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang penuh dengan misteri, tapi mengandung hikmah yang tinggi. Di antaranya tentu saja soal takdir ini. Di forum tersebut, masalah takdir sudah pernah dibahas beberapa kali oleh pembicara lain. Maka ketika saya angkat masalah ini, mereka bisa memandangnya lebih proporsional. Namun tetap saja antusias. Karena ternyata setiap pembahasan soal takdir yang telah mereka lakukan itu selalu menyisakan misteri. Tidak pernah tuntas. Ada suatu wilayah yang mereka sebut sebagai daerah gelap yang sulit untuk dipahami. Terutama kaitan antara kehendak dengan takdir. Ketika seseorang berkehendak untuk melakukan sesuatu, apakah kehendak itu sendiri sudah merupakan takdir? Tanya seorang jamaah. Sebab konsekuensinya panjang. Jika kehendak sudah masuk dalam wilayah takdir, maka kita sudah tidak bisa diskusi lagi. Berarti seluruh ketetapan takdir ini dikendalikan oleh Allah sepenuhnya. Manusia tinggal menjalani saja. Tentu saja ini adalah pertanyaan filosofis yang cukup mendalam. Tidak semua orang bisa mengimajinasikannya dengan baik. Dan forum diskusi itu pun tenggelam semakin dalam ke wilayah yang penuh dengan misteri ilahiyah. Seluruh pengalaman diskusi saya di atas adalah sebuah perjalanan panjang selama belasan tahun. Bahkan lebih dari 20 tahun. Takdir tetap saja misterius, tetapi menarik dan selalu mengundang antusias jemaah untuk mendiskusikannya. Maka saya terus melakukan eksplorasi ke dalam Al-Quran untuk mencari jawaban. Ayat-ayat yang dulu sudah saya baca, saya telaah kembali. Saya yakin jawaban atas konsep takdir ada di dalam firman-firman Allah itu sendiri. Al-Quran adalah petunjuk yang sekaligus berisi penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda.
Al-Quran surat kedua ayat 185. Karena Al-Quran adalah kitab petunjuk, maka di dalamnya terdapat petunjuk dan penjelasan-penjelasannya. Maka jadilah buku ini, buku yang sedang berada di tangan Anda, yang sedang mengajak Anda untuk larut dalam diskusi imajiner tentang salah satu misteri ilahiyah, takdir. Saya tidak yakin semua pertanyaan Anda tentang takdir terjawab di sini. Tapi saya yakin Anda akan terus mencari dan mencari jawabannya dengan menggunakan akal dan seluruh potensi kecerdasan Anda dan firman-firman-Nya. Dari dalam Al-Quran maupun dari segala kejadian yang terhampar di alam sekitar Anda, dalam keseharian Anda. Jika ini yang terjadi, berarti Anda tidak sedang tidur atau bahkan mati dalam tanda kutip di dalam beragama. Ya, Anda sedang terbangun dan hidup dalam menjalani agama. Semoga Allah selalu membimbing langkah kehidupan kita terus maju dan meningkat dalam proses panjang untuk kembali kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat membaca dan selamat berdiskusi. Surabaya, 16 Agustus 2005. Salam penulis. Selengkapnya bisa Anda dapatkan di www.padmapress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cangkir tasawuf modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.padmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Padma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di padmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.padmapress.com.